warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Riasa Fitri. Kalian Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan jika berbeda, akan disebut dengan heteroskedastisitas. Ada beberapa metode dalam uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu ada uji Park. Dalam metode ini yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independennya yaitu X1 dan X2. Kriteria pengujian dalam uji Park yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 berarti ada gejala heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu ada uji Gletser, yaitu meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Gletser ini yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Grafik plot atau scatter plot. Jadi uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dengan grafik scatter plot di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak. Tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dasar pengambilan keputusan ini, yang pertama, jika pada grafik scatter plot terlihat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, misalnya seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan data tersebut telah terjadi masalah heteroskedastisitas 2. Yang kedua, jika pada grafik scatter plot atau pola titik penyebaran di atas atau dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu dan itu teratur, misalnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Nah, itu dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau variannya sama atau homokedastisitas. Uji koefisien korelasi Spearman atau rank Spearman. Jadi prinsip dari rank Spearman ini adalah mengkorelasikan variabel independen dengan nilai residual unstandarized. Pengujian yang dapat digunakan ini adalah tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan uji dua arah. Dasar pengambilan dari keputusan ini, yang pertama, jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Tapi, yang kedua ini, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 4. Konsekuensi heteroskedastisitas. Yang pertama, akibat tidak konstannya varians menyebabkan varians hasil estimasi menjadi besar. Yang kedua, besarnya varian estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan uji T dan uji F karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varian estimasi. Akibatnya, kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. Yang ketiga, lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Yang keempat, akibat dari beberapa dampak tersebut menyebabkan kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan. Terdapat 4 cara mengatasi heteroskedastisitas. Yang pertama, menggunakan alternatif uji lain dalam menguji heteroskedastisitas, seperti uji Park, grafik scatter plots, uji rank Spearman, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data, penelitian menjadi logaritma natural, atau yang lainnya. Yang ketiga, melakukan outlay data penelitian. Yang keempat, mengurangi atau menambah data penelitian.